Saudara, logika alam roh ini, jadi apa yang terjadi di dalam roh itu mendahului yang terjadi di alam jasmania, saudara. Makanya, kalau orang-orang dapat mimpi dan penglihatan, dia mimpi, lalu dia bisa nanti akan terjadi ini. Karena itu sudah terjadi di alam roh, lalu dia wujudkan di alam nyata, saudara. Jadi yang sebelah kiri, alam roh itu sebenarnya cerita ideologi. Yang sebelah kanan itu, ya alam jasmania itu sebenarnya adalah praktek dari ideologi. Trinitas bagus, saksi Yehova bagus, Unitarian bagus, Mesianik bagus, saudara. Selama kamu melakukan yang Tuhan Yesus suruh, mengasihi, mengampuni, memberkati. Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Singkat aja ya, singkat ya. Karena ini panjang. Nanti Anda nanya ke sini saya juga nggak mau ya. Karena ini panjang, mungkin cuma buat pengetahuan saja, saudara ya. Saudara, logika alam roh ini ya, dunia ini pertama kali diciptakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ya. Itu artinya yang rohani dan yang jasmani, saudara. Ya kan? Pada mulanya alam menciptakan yang alam roh, gitu ya, dan jasmani. Metafisika, dan fisika. Ya, dasarnya dari situ kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya itu Allah menciptakan yang jasmani dan yang rohani, ya, yang metafisika dan fisika, yang supranatural. Nah, itu metafisika ya. Supranatural dan natural. Sama saja ya, itu semua hanya beda tipis, artinya lain-lain, tapi maksudnya kira-kira itu ya, sama ya. Nah, saudara, di dalam Daniel, ketika Daniel puasa, si Gabriel bilang ada Raja Babel, pangeran ya, Babel, the Prince of Babylonia, Prince Persia, Prince Greek ya. Padahal Daniel itu zamannya Babilonia, saudara. Waktu itu Persia belum berkuasa. Tapi dia cerita, si Gabriel ini bahkan sampai cerita tentang Yunani, saudara ya. Nah, inilah alam roh yang kemudian akan terjadi di dalam masa kerajaan Babelnya hancur, Media Persia, negara ya, jadi negara ya. Negara Media Persia dan Yunani, ya kan? Jadi apa yang terjadi di dalam roh itu mendahului yang terjadi di alam jasmania, saudara. Ya, yang terjadi di alam roh terjadi ke alam jasmania. Nah, itu dipetakan. Makanya kalau orang-orang dapat mimpi dan penglihatan, dia mimpi, lalu dia bisa nanti akan terjadi ini. Karena itu sudah terjadi di alam roh, lalu dia wujudkan di alam nyata, saudara. Ya, jadi ini saya cuma mau cerita ini. Ini logika sederhananya ya. Nah, lalu pendeta-pendeta karismatik yang sok-sok roh ini berusaha memahami alam rohania ini, saudara. Tetapi dengan cara yang salah, dengan cara delusi. Itu ternyata nggak seperti itu, ya. Kejadian-kejadiannya itu ternyata nggak seperti itu, ya. Nggak seperti yang orang-orang gereja karismatik itu pada ngarang-ngarang itu, ya. Serius ya, nanti di kelas profetik itu nanti diajarin. Nah, lalu Efesus berkata, Efesus 6, perjuangan kita melawan penguasa di udara, ya, heavenly ruler, vs darah dan daging. Perjuangan kita bukan lawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara, peperangan kita. Nah, jadi kita mengerti ya bahwa ini ternyata adalah sebuah ideologi, saudara. Dan ini adalah sebuah praktek dari ideologi. Ya, ideologi, maka dia praktekkan. Ya, semua penjajahan di muka bumi itu dimulai dari apa, saudara? Dari sebuah ideologi, saudara. Yang kemudian ideologi itu dipraktekkan. Baik itu secara fisik, ya, pertama misalnya nih, waktu eksplorasi dunia, itu kan dimulai dari ideologi, ya kan? Bahwa dunia bulat, pembuktian. Ya, buku dunia itu tidak datar. Kalau sekarang balik lagi ya aneh, saudara. Sekarang gara-gara naik pesawat, orang keenakan, jadi sekarang ngomongnya bumi datar. Dulu orang kemana-mana naik kapal, saudara ya. Dulu ngomongnya bumi datar, lalu dibuktikanlah bahwa bumi itu bulat. Nah, sekarang orang lagi berusaha membuktikan kembali bahwa bumi itu datar. Artinya kamu kembali ke zaman purba, ya.
Jadi yang sebelah kiri, alam roh itu sebenarnya cerita ideologi. Yang sebelah kanan itu ya alam jasmania itu sebenarnya adalah praktek dari ideologi. Dari eksplorasi dunia, imperialisme dunia datang, des. Kemudian itu kan kuno, model kuno, Viking pergi, wah nyerang mana-mana. Dimulai dari ideologi, saudara, ya kan? Tapi kemudian di zaman yang lebih modern, mulai dari abad 19-20 lah ya, abad pencerahan itu, mulailah ideologi munculnya dari dalam, saudara. Komunisme misalnya, dari dalam, tanpa menggunakan tentara, saudara, ya. Liberalisme, kapitalisme, ya kan, sosialisme itu mulai dari dalam, saudara. Isme-isme yang lain itu mulai dari dalam, ya. Kalau dulu menyebarkan Kristen, apakah dengan perang? Bukan, bukan penyebaran agama. Kristen itu pertama kali terjadi adalah karena membela diri, mempertahankan diri, bukan penyebaran tadinya. Orang Kristen penyebarannya selalu dengan jalan, lalu mereka memberitakan. Karena disuruhnya beritakan, bukan disuruh perang. Tetapi ketika mereka diserang atau menghadapi sekte sesat, baru mereka perang. Misalnya Kristen sama Katolik, ya perang salib. Nah, baru mereka agresif tuh. Tetapi ketika penyebaran Kristen sendiri ke daerah yang tidak diketahui, mereka tidak akan menggunakan dengan perang. Ya, oh itu yang di Glory Gold Gospel nggak dengan perang. Mereka datang nggak mau perang, mereka datang mau dagang. Walaupun akhirnya perang. Akhirnya perang. Tapi mereka mau datang mau dagang. Nah itu ya itu logika alam roh. Jadi ada ideologi dulu. Ya nanti detail-detailnya nanti ya nanti kelas profetik bagaimana ideologi itu maksudnya nubuatan, apalagi mimpi, penglihatan segala macam itu, saudara ya. Jadi kita sekarang lihat bagaimana Tuhan melindungi dari ancaman, ya. Jehovah Sebaot, Master of Universe ya, adalah Tuhan melindungi kita dari semua ancaman. Ancaman ini adalah ideologi, saudara. Ide-ide gila, orang-orang compong, orang schizofren, orang-orang yang delusional, orang-orang Islam ini kan termasuk dari bidat-bidat, saudara. Bidat-bidat yang ngalamin delusi. Saudara, Trinitas juga bidat, saudara ya. Loh, di awalnya sama Aryan itu Trinitas disebut bidah, ya. Yudaisme menganggap bahwa Nazaren atau Kristen adalah bidah. Ya, lalu kemudian Kristen ini menjadi mayoritas. Lalu Kristen menjadi mayoritas menganggap Yudaisme ini adalah sesat, bidah, heresi. Ya kan? Makanya mereka juga penyihir apa kemarin ya, kita sudah antisemitik gitu ya. Kemudian Kristen menganggap Trinitas adalah bidah. Lalu Trinitas menjadi mayoritas. Secara politik diambil kekuasaan dengan politik ya. Konstantin II dia membela Bishop Trinitas. Lalu Arian dianggap bidah. Itu ceritanya, saudara ya. Dulu orang-orang Katolik menganggap Protestan itu bidah. Ya. Lalu sekarang karena Protestan itu mayoritas, orang Katoliknya dianggap bidah sama orang Protestan. Ya kan? Dulu orang-orang Protestan menganggap orang Pentakosta itu bidah. Di Indonesia nih, saya di Indonesia. Lalu orang-orang Pentakostanya sekarang menjadi mayoritas. Lalu mengatain bahwa orang gereja karismatik itu bidah. Tapi sekarang gereja karismatik mayoritas. Lalu ngatain apa? GKI nggak ada rohnya, gereja mati, gereja kurang iman, gereja 1 jam saja, gereja jalan-jalan. Ya kan gereja sidang jemaat apa? Gereja sidang jalan aja gitu apa? Gereja jalan-jalan, gereja tidak ada roh kudus, segala macam yang aneh-aneh itu nama-namanya diganti-ganti itu, saudara ya. Sama orang gereja karismatik itu kemudian menganggap yang lain itu bidang nggak ada rohnya. Saya di Belanda pergi ke gereja PKN. Lalu orang gereja karismatik bilang itu gereja itu nggak ada rohnya. Oh, siapa bilang? Siapa? Kacau juga nih cara pemikirannya orang gereja karismatik ya. Itu tadi ya, karena semuanya saling membidahkan satu sama lain saja ya. Kenapa, saudara? Mereka sebenarnya tidak berdamai. Ya, Trinitas bagus, Saksi Yehova bagus, Unitarian bagus, Mesianik bagus, saudara. Selama kamu
melakukan yang Tuhan Yesus suruh, mengasihi, mengampuni, memberkati. Makanya kita bikin lagu. Saya sama Welles Ang ya, kita bikin lagu. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Kalau kamu sudah mengasihi, mengampuni, memberkati, maka kita akan dipulihkan hidupnya, saudara. Maka kita udah nggak urusan lagi dengan yang beda-beda ini. Kita akan terlindung dari semua isu-isu ini, saudara. Itulah sebabnya saya nggak urusan. Orang serang saya anti trinitas apa segala macam, nyatanya kita di sini live viewers selalu paling oke, saudara ya. Nah, gitu ya. Jadi saudara, Jehovah Sebaot kita ya melindungi dari segala macam ideologi-ideologi yang masuk, saudara. Karena apa? Karena ideologi yang benar adalah ya pada mulanya adalah logos. Nah, logos ya bersama dengan theos. Dan logos adalah theos. Artinya ideologi yang benar adalah theos itu sendiri. Masalah theos yang mana nih? Ya, theos adalah agape. Inilah ideologi yang benar, saudara. Sehingga ideologi yang benar adalah agape, saudara. Itu ya. Itulah ideologi yang benar, saudara ya. Kalau kamu mencintai, mengasihi sesamamu. Oh Israel, Pak, kan bagi Hamas. Oh, kalau kamu mengasihi, kamu harus melindungi keluargamu, saudara. Ya, kamu harus melindungi keluargamu. Kalau kamu tidak melindungi keluargamu, maka kamu tidak mengasihi, saudara. Bohong. Kamu ngasih tetanggamu, tetapi keluargamu kamu telantarkan. Bullshit, gundulmu peang. Ya, firman Tuhan mengatakan orang yang tidak memelihara keluarganya, apalagi istri rumahnya, lebih buruk dari orang murtad. Jadi keluargamu harus kamu lindungi. Dan kalau ada ancaman musuh datang, kamu tidak usah benci, tapi kamu harus melindungi keluargamu. Kamu kan nggak benci sama musuhmu, tapi kamu harus lindungi keluargamu tanpa harus membenci mereka, tanpa harus membenci musuh-musuhmu, saudara. Tanpa harus membenci orang-orang yang menganiaya kamu. Itu maksudnya ya. Itulah Jehovah Sebaot. Nah, saudara, logos ini apa saja, saudara? Logos yang bukan agape. Ada logos yang bukan agape ya, saudara ya. Ada logos yang bukan agape, yang tidak ekuivalen dengan agape. Apa itu? Ketika kutuk, sumpah serapah, kematian, ya, rencana jahat, ya kan? Tahun 2023, kutuk, sumpah serapah, makian, rencana jahat itu bertubi-tubi dihadapkan kepada saya dan keluarga saya, saudara. Nggak ada yang mempan. Ada Jehovah Sebaot, malah balik, saudara. Malah balik. Siapa yang gini ngalamin? Ayo. Balik semua. Ya, semua kutuk, sumpah serapah, makian, rencana jahat, fitnah. Ini kan adalah logos yang bukan agape, saudara. Ya dari iblis. Logosnya setan. Ya kan? Tetapi Tuhan baik, saudara, sama saya dilindungi. Jehovah Sebaot di dalam nama Yesus Kristus. Wah, ini dalam sekali Anda kalau ngerti ini, yang mengerti katakan amin dong. Ini dalam sekali saya cerita, saudara ya. Bagaimana Jehovah Sebaot itu melindungi hidupmu, saudara. Waduh, ini dalam sekali nih, saudara ya. Semua dimulai dari logos, kebencian apa segala macam ya. Pertengkaran menimbulkan kebencian, ya. Perselisihan yang tidak kamu manage akan menimbulkan kebencian. Makanya di yayasan-yayasan kita kan suka berantem tuh. Saya selalu bilang, melayani Tuhan, jangan berantem. Kalau kamu berantem, diberhentiin dulu. Berhenti dulu, saudara ya. Kenapa? Kalau kamu bablasin, nanti menang kalah. Kemarin Pak Andaru bilang ya kita harus win-win. Enggak, di dalam Tuhan, kamu harus siap kalah. Karena siapa yang kalah, bukan kalah, saudara. Yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Ya, karena kita ada Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam. Anda perlu belajar ini ya. Yang menang belum tentu benar. Yang kalah belum tentu salah. Ya, Anda harus belajar ini. Nanti kamu pikiranmu luas. Kalau kamu ngerti ini, kamu nanti pikirannya tiba-tiba kebuka, saudara. Kamu akan menjadi luas sekali cara berpikirmu. Yang menang belum tentu benar. Yang kalah belum tentu salah. Makanya saya, kalau kalian lagi ribut di yayasan, saya nonton, saudara. Walaupun kamu merasa menang, boleh kamu merasa menang. Tapi di hati, saya tahu orang yang kalah ini benar. Dia sebenarnya nggak salah.
dan mungkin ya dia harus dikorbankan. Tapi saya tahu dia nggak salah, saudara. Dan itu penting. Suatu ketika saya ambil lagi. Ya, yang menang itu belum tentu benar. Ya, yang kalah belum tentu salah. Yang penting jaga hatimu, saudara. Aletheia. Makanya saya bilang, jangan banyak intrik. Jangan banyak intrik di yayasan kita. Polos saja, saudara. Kalau kamu banyak intrik, karena saya nggak main intrik. Kamu ditabrak nanti. Kalau orang nggak main intrik itu, dia jalannya lurus lempeng, dia jalan duk 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 duk. Kamu yang belok begitu ketabrak. Ya kita nggak main intrik, kita nggak nunggu, saudara. Kita jalan terus. Kamu yang putar jadi jelimet, kamu ketabrak, ya. Dan akhirnya kamu tersingkir, ya. Tapi kalau kamu hatimu aletheia, hatimu lurus bersih, Tuhan akan sertai kamu. Kalau hatimu tidak aletheia, Tuhan tidak akan sertai kamu, saudara. Nah, saya mau cerita tentang seorang pendeta yang ancam saya di Belanda, ya. Namanya pendeta, inisialnya pendeta S, jualan buku Korea, ya. Nah, ini. Pak Yuwono, silakan. Silakan dulu mikrofonnya. Ya, udah. Ya, udah. Ya. Jelas, Pastor, ya? Betul. Oke, bagaimana kedudukan filsafat dan psikologi dalam Logos itu, Pastor? Sama, ya, filsafat. Filsafat ini dari kata philo dan sophia, hikmat, bijaksana, wisdom. Ya, orang yang mencintai wisdom. Nah, filsafat ini adalah sebuah logos. Ya, filosofi ini bisa menjerat kita di dalam kebingungan, ya. Karena akhirnya berujung kepada kesia-siaan, kan? Kayak Salomo, kan? Di penghujung hidupnya dia bilang semuanya sia-sia, ya kan? Saudara, pencarian kemanusiaan, semua bentuk pencarian kemanusiaan, ya, akan berujung kepada kesia-siaan. Kayak Salomo bilang, semuanya sia-sia seperti upaya menjaring angin. Sebelum Siddhartha Gautama ngomong tentang kosong adalah isi adalah kosong, yang maksud adalah kesia-siaan, Raja Salomo sudah mengatakannya demikian. Ya. Semua upaya manusia, ya, semua upaya manusia adalah kesia-siaan, katanya pengkhotbah, ya. Ini kan bagian dari filsafat. Gimana? Seperti menjaring angin. Nah, ini dia. Ya. Kalau lihat dari atas ini, ya, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat kesia-siaan di bawah matahari, seorang sendirian tidak punya laki-laki. Semua ceritanya tentang kesia-siaan, ya. Usaha menjaring angin, bolak-balik, ya. Ya, tiada habisnya rakyat pemimpinnya, namun orang datang kemudian tidak menyukai, sebab ini pun kesia-siaan, ya. Semua sia-sia. Sebelum Siddhartha Gautama atau Sang Buddha cerita tentang isi adalah kosong, kosong adalah isi, Salomo sudah cerita, saudara, tentang kesia-siaan. Berapa kali disebutnya, ya, menjaring angin, ya. Aku melihat segala jerih payah dan segala kecapan pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain, ini pun kesia-siaan, usaha menjaring angin. Ya, kesia-siaan dalam hidup. Ya, 3 kali ya disebut yang menjaring angin, ya. Jadi, semua pencapaian manusia adalah kesia-siaan. Itu filosofi. Tapi kalau kamu mencari agape, mencari cinta, maka tidak akan sia-sia. Makanya Siddhartha Gautama pun mengajarkan tentang cinta. Tapi cinta seperti apa? Nah, kan pertanyaan gitu, kan? Cintanya seperti apa? Siddhartha Gautama tidak punya ide tentang cinta. Makanya Yesus memberikan cinta itu. Ya, dokter, ya. Gitu. Oke? Psikologi juga sama. Psikologi ini adalah memahami kesurupan di zaman modern. Zaman dulu namanya, sebelum zaman Yesus, nggak ada orang kesurupan. Dari zamannya Musa sampai zamannya para nabi nggak ada cerita orang kesurupan. Tetapi Yesus menceritakan dan para rasul itu ada orang kerasukan setan. Lalu di zaman modern namanya psikologi. Sama, kan? Begitu, Pak Dokter. Itu nanti ada di kelas profetik, Pak.